Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku
senang hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari kasih. Menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku memujimu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Memujimu dengan senang hatiku, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Dan sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita sambut sang raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Yes. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah oleh kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk jemaat Tuhan Home Ministry yang ada di Jawa Barat dan juga di tempat-tempat lainnya, di Jakarta dan juga di banyak tempat lainnya yang mengikuti ibadah secara online, baik pada hari ini maupun pada hari-hari lainnya. Sebelum saya mulai, saya mau sampaikan merdeka, merdeka, merdeka. Kenapa saya menyampaikan merdeka? Karena memang pada hari Sabtu kemarin, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Luar biasa, bangsa kita sudah dipelihara sampai 79 tahun. Dan kita lihat dengan sangat megah. Dan kita berdoa supaya bangsa kita akan terus ada dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam bangsa ini. Pekerjaan Tuhan semakin nyata dan kita akan hidup dalam kemerdekaan, merdeka dari segala hal, merdeka juga dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari korupsi, dan merdeka dari hal-hal yang bisa membelenggu hidup kita. Sebelum saya akan memulai firman, saya juga mau menyatakan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya masalah negara. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab juga banyak sekali berbicara mengenai kemerdekaan. Kita akan pelajari, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa, menyiapkan diri untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, hamba boleh ada di sini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk anak-anak-Mu, jemaat Home Ministry, dimanapun mereka berada, di Jawa Barat, dan di tempat-tempat lainnya, di Jakarta juga Tuhan.
Dan kami minta ya Tuhan, Engkau mengurapi kami. Kami bersuka cita karena Engkau juga sudah memberikan negara yang luar biasa kepada kami, sehingga kami boleh merayakan hari ulang tahun negara kami yang ke-79 pada hari kemarin. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga akan mendengarkan bahwa Engkau juga Tuhan yang memberi kemerdekaan, bukan hanya kepada bangsa ini, tetapi juga kepada kami pribadi lepas pribadi yang pernah terbelenggu oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu, biarlah Engkau tebus hamba-Mu dengan kuasa-Mu sehingga layak untuk menyampaikan firman-Mu. Dan juga anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka hati yang siap untuk menerima benih firman-Mu, supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, yaitu kebenaran yang akan memerdekakan mereka dari semua belenggu apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah siap mendengarkan firman, katakan bersama, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, juga banyak sekali berbicara dengan mengenai kemerdekaan. Banyak sekali, ada beberapa ayat, dan kita nanti akan pelajari satu persatu yang berbicara mengenai kemerdekaan. Perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kekristenan itu tidak banyak berbicara mengenai larangan, kewajiban, aturan, atau apapun juga yang harus dikerjakan supaya kita bisa masuk surga, atau supaya kita mendapat perkenanan dari Tuhan, seperti yang umumnya ada pada agama-agama lain. Karena kalau kita melihat dari suatu arti, kekristenan itu bukan usaha untuk mencapai Tuhan, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan datang ke dunia, Tuhan berkasih karunia, dan Tuhan yang mengerjakan kemerdekaan, Tuhan yang mengerjakan keselamatan bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Karena kekristenan itu bukan agama, tetapi masalah hubungan antara kita dan Tuhan. Dan inti dari kekristenan adalah, tadi saya sudah sempat katakan, Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan bagi kita melalui karya penebusan yang dilakukannya di atas kayu salib. Oleh kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya, dan Roh Kudus yang mengimplementasikan keselamatan itu dalam diri kita. Kita sudah banyak belajar tentang hal itu pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan tadi saya sudah sampaikan, firman Tuhan juga berbicara banyak mengenai kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan itu? Kalau kita lihat dari proklamasi, mungkin adik-adik yang masih sekolah, mungkin kemarin upacara ya, ingat ya, proklamasi Indonesia bunyinya seperti apa? Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dalam tempo yang secepat-cepatnya. Jadi awalnya waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta menyampaikan kita sudah merdeka, bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi kemudian menyatakan hal-hal yang mengenai apa? Perpindahan kekuasaan. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu adalah mengenai kekuasaan yang sebelumnya menjadi kita di bawah suatu kekuasaan yang kita tidak inginkan, yang membelenggu hidup kita, tetapi kemudian kita bisa melepaskan diri dari kekuasaan itu. Kalau waktu itu, waktu zaman kemerdekaan, tentu saja kita berbicara mengenai kekuasaan atau pemerintahan penjajah yang begitu membelenggu Indonesia saat itu, yang mengambil sumber daya di Indonesia, menduduki dan segala macam, sehingga kita tidak bisa berkembang. Tetapi kemudian oleh perjuangan para pahlawan kita bisa melepaskan diri dari semua itu, dari penjajahan itu, dan kita kemudian merdeka dengan mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah penjajah. Saya harap kita mengerti ya, karena ini memang benar. Dan itu juga sebenarnya terjadi di dalam iman kita. Coba saya baca satu ayat ya, yang terkait dengan kemerdekaan, supaya kita semakin mengerti bahwa hal yang mirip terjadi juga pada kita. Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2, itu bunyinya demikian. Demikianlah sekarang,
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, orang Kristen maksudnya, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, di sini juga dibilang bahwa kita sudah merdeka dari penghukuman. Karena kalau kita bilang kita merdeka juga, itu berarti lepas dari penghukuman. Misalnya seorang narapidana, dia kemudian boleh dibebaskan. Dia berarti mengalami kemerdekaan juga. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah lepas dari penghukuman. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memberikan hidup kepada kita, maksudnya hidup yang kekal, telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, kuasa yang sebelumnya membuat kita tidak merdeka, kuasa sebelumnya yang membelenggu hidup kita, kuasa sebelumnya yang menaklukkan hidup kita, yang mengalahkan hidup kita, di sini dikatakan oleh firman Tuhan adalah dalam firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 1 dan 2 ini adalah kuasa dosa dan hukum maut. Dosa dan maut adalah kuasa yang membelenggu kita, yang menawan kita, sehingga di dalam kehidupan kita, bukan hanya kita tidak bisa berkembang, tetapi dosa dan maut membuat kita jatuh di bawah kebinasaan. Apa maksudnya kebinasaan? Kebinasaan itu adalah kita ada di bawah hukuman yang kekal karena dosa dan maut tersebut, yaitu hukuman kebinasaan dalam neraka. Kenapa begitu? Nah, untuk itu kita harus balik lagi pada apa sih yang menyebabkan dosa dan maut itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat diri kita saat ini, dosa dan maut itu sudah menjadi bagian di dalam diri kita, dalam kehidupan setiap orang secara umum. Mengenai maut saja misalnya, setiap orang pasti mengalami maut, pasti mengalami kematian. Setiap orang, apapun juga, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, seberapa sehatnya dia mau olahraga ke gym sehari 3 kali misalnya, tetapi lambat laun tubuhnya akan kemudian merosot dan dia akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian fisik. Tetapi ini juga berbicara tentang maut. Maut itu berbicara mengenai kematian kekal. Sesudah mati, kemana rohnya, kemana jiwanya? Ayat ini mengatakan bahwa setiap manusia yang belum dimerdekakan oleh Yesus Kristus ada di bawah hukuman maut itu. Ada di bawah kebinasaan maut, yaitu hidup yang binasa dalam neraka di bawah penghukuman Tuhan. Hal itu terjadi karena kita harus balik lagi ke kitab Kejadian 3, pasal 3, berbicara mengenai dosa. Ketika dosa itu pertama kali masuk pada manusia. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak menciptakan manusia, Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk mengalami kematian. Saya ulangi, Tuhan itu tidak menciptakan kita untuk mengalami kematian seperti yang umumnya dialami oleh manusia saat ini. Karena sejak awalnya Tuhan menciptakan kita manusia untuk mengalami kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan. Saya ulangi lagi. Pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan kita untuk mengalami kehidupan yang kekal dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang dihembuskan Tuhan kepada kita sehingga kita menjadi makhluk yang kekal. Seperti itu. Tetapi Alkitab juga mengatakan di Kejadian pasal 3 bahwa dosa masuk dan merusak semuanya. Kalau kita ingat ceritanya. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, sungguh amat baik. Dan Tuhan kemudian berfirman bahwa manusia boleh hidup dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu. Betul? Manusia boleh makan semua buah dari pohon-pohon di Taman Eden itu. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita pasti sudah tahu cerita itu. Dan Tuhan mengatakan, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Tetapi sayangnya, kita baca di Kejadian 3 ayat 4 dan 6, kita tahu bahwa ular yang adalah merupakan manifestasi dari iblis,
datang dan menggoda manusia dan membelokkan firman Tuhan sehingga manusia, dalam hal ini Hawa awalnya, terpedaya oleh tipuan iblis itu atau tipuan ular tersebut. Saya baca di Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Di sini ular mulai untuk membelokkan firman Tuhan. Jadi ingat saudara, kalau ada orang yang mulai kutak-kutik Alkitab dibelokkan, artinya dia pasti adalah manifestasi dari setan. Oke? Ini supaya kita tahu. Balik lagi. Iblis berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan jahat." Kalau tadi Tuhan mengatakan kalau kamu memakannya, kamu akan mati, malah setan, iblis mengatakan kalau kamu memakannya, kamu menjadi seperti Tuhan. Kita pegang dulu ya, yang iblis sedang katakan ini ya. Iblis katakan bahwa manusia, Hawa waktu itu, kalau memakannya menjadi seperti Tuhan. Soalnya disinilah kuncinya. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya, perempuan itu, yaitu Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, kalau kita mengerti ayat ini, dosa bukan berbicara mengenai makan buah, saudara. Jangan salah. Bukan makan buah, itu banyak pengajaran yang bahkan juga bukan dalam kekristenan, di agama lain yang juga menyampaikan hal yang sama. Itu berbicara mengenai makan buah. Poinnya bukan makan buah itu, saudara. Karena poin yang kemudian iblis, ide yang kemudian iblis masukkan di dalam diri manusia, dalam diri Hawa dan Adam pada saat itu, kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Poinnya di situ. Jadi, ketika kita berbicara mengenai dosa mula-mula, di situ iblis memasukkan suatu ide bahwa kalau kamu melakukan hal ini, kalau kamu memakan hal ini, kamu kemudian lepas dari kuasa Tuhan. Kamu kemudian tidak lagi tergantung pada Tuhan, tapi kamu itu bisa menjadi makhluk yang independen, yang lepas. Padahal manusia diciptakan untuk ada di bawah kuasa Tuhan. Karena manusia itu sumber hidupnya dari Tuhan. Jadi manusia tidak mungkin lepas dari Tuhan. Amin. Tetapi iblis bilang waktu itu, kalau kamu melanggar perintah Tuhan ini, maka kamu akan lepas, kamu bisa menjadi pusat dari dirimu sendiri. Jadi, kalau kita berbicara mengenai dosa yang disampaikan di dalam Alkitab, dosa itu adalah keinginan manusia untuk memberontak dari kuasa Tuhan. Keinginan manusia untuk bukan hanya melakukan hal-hal yang, misalnya hal-hal yang kalau kita lihat sekarang, dosa itu terlalu disederhanakan berbicara mengenai mencuri, kemudian korupsi, kemudian mengambil milik orang lain, atau berbohong, atau hal-hal yang sifatnya moralitas seperti itu. Tetapi dosa itu adalah manusia kemudian memutuskan untuk mengikuti apa yang iblis katakan, untuk memberontak terhadap Tuhan. Itulah dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Tuhan maunya ke sini, yang terbaik kepada manusia, tetapi manusia memilih jalannya sendiri. Itulah dosa. Makanya di dalam bahasa Yunani, dosa itu bahasa aslinya itu hamartia. Itu artinya adalah missing the point. Itu artinya meleset. Targetnya di sini, kenanya di sini. Kita baru saja menyaksikan Olimpiade ya. Itu banyak orang panahan. Sasarannya di sini, seharusnya kita menuju ke situ, si anak panah itu menuju ke situ. Tetapi karena sesuatu hal jatuhnya di sini, di bawah. Itulah dosa. Manusia tidak sanggup untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan kepada manusia.
Dan akibatnya karena manusia melanggar perintah Tuhan, kemudian Tuhan dalam kekudusannya tidak bisa lagi tinggal dalam diri manusia oleh rohnya. Kemudian manusia terpisah dari Tuhan, diusir dari Taman Eden. Kemudian manusia mengalami kefanaan dan berlakulah seperti kata Tuhan. Manusia kemudian hanya menjadi makhluk jasmani dan manusia sesudah mengalami hidupnya kemudian mati. Ada kematian jasmani, tapi lebih dulu ada kematian rohani karena sudah tidak ada lagi roh yang kekal dalam diri manusia dan manusia binasa dalam kebinasaan yang kekal dan manusia kemudian juga jatuh di bawah belenggu iblis. Jadi hal-hal yang membelenggu manusia ada 3. Pertama, dosa sendiri menjadi kuasa yang menarik manusia untuk tetap berdosa. Karena manusia sudah tidak bisa lagi mempunyai kekuatan untuk melawan dosa yang adalah keinginan manusia untuk memberontak terhadap Tuhan. Kemudian manusia juga mengalami maut akibat jatuh dalam dosa tersebut. Dan manusia takluk di bawah kuasa iblis. Kenapa begitu? Itu tadi kita sudah dengar, tadi kita baru pelajari bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan A. Tetapi iblis kemudian mengatakan B. Manusia waktu itu dalam kehendak bebas yang terbatas bukan memilih kehendak Tuhan yang A, yang memang manusia seharusnya seperti itu sebagai makhluk yang tunduk di bawah kedaulatan Tuhan, tapi manusia memilih untuk melakukan B, yaitu ide yang dibawa oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Ketika manusia taat, lebih percaya kepada iblis, disitulah manusia kemudian tunduk di bawah iblis. Amin. Manusia kemudian tunduk di bawah iblis karena manusia memilih taat kepada iblis. Ketika kita memilih taat pada seseorang, otomatis kita sedang meletakkan diri kita di bawah orang itu. Betul? Bos di kantor kan? Misalnya nyuruh saya, Pak Doni, tolong kerjakan ini, tulis dokumen A, B, C, D, misalnya seperti itu. Iya Pak, saya akan kerjakan. Itu berarti apa? Ketika saya taat pada perintah bos, itu karena memang saya di bawah bos saya, di bawah otoritas bos saya itu. Dan sama seperti itu juga, ketika manusia kemudian, manusia pada waktu itu lebih percaya pada iblis dan taat dan menerima apa yang iblis sampaikan pada manusia, di situ manusia juga takluk kepada kuasa iblis. Roma 6 ayat 16 merumuskan hal itu atau menyimpulkan hal itu. Saya bacakan Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi ketika kita taat pada seseorang, kita adalah hamba orang itu. Ketika manusia taat pada iblis, di situ manusia menjadi hamba iblis, manusia menjadi tawanan dari dosa, dan manusia juga menjadi tawanan dari maut. Karena hukuman atas dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Karena itu saudara, karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa menjadi status manusia. Maut menjadi status manusia. Penaklukan manusia di bawah iblis itu menjadi status manusia. Jadi, apapun yang kita perbuat, perbuatan baik, apapun juga, perbuatan agama apapun juga, tidak mungkin bisa membawa kita kepada keselamatan. Tidak mungkin, saudara. Karena itu menjadi status kita. Kita menjadi tawanan dari 3 kuasa itu. Dosa, maut, dan iblis. Kita tidak mungkin dalam status tawanan, dalam status sebagai orang hukuman, dan kemudian kita akan berbuat baik, kita akan ini. Berbuat baik tapi sebagai orang hukuman, berbuat baik sebagai tawanan. Perbuatan baik kita, perbuatan agamawi kita, tidak bisa melepaskan kita dari status kita yang adalah tawanan, tahanan, dosa, dan di bawah belenggu iblis itu.
Amin. Ini konsep yang ada di dalam Alkitab. Karena itu, Tuhan di dalam kasih-Nya, Tuhanlah yang kemudian bertindak untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena kasih Bapa yang tidak mau melihat kita jatuh dalam kebinasaan, maka Dialah mengutus anaknya, supaya anaknya itu turun ke dunia menjadi manusia biasa, supaya anaknya itu, yang kudus itu, yang tidak berdosa itu, yang ilahi itu, mengambil alih dosa-dosa kita. Dan itu semua dilakukannya di atas kayu salib. Makanya, tadi kalau kita katakan, dosa mengakibatkan maut. Betul? Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus kemudian menyerahkan dirinya, dan ini semua sesuai dengan rencana keselamatan dari Bapa. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya supaya Tuhan Yesus mengalami kematian. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus adalah seorang manusia tanpa dosa. Karena Tuhan Yesus tidak lahir dari seorang, tidak lahir dan tidak mempunyai ayah yang manusia. Tadi kalau kita katakan bahwa dosa menjadi status kita, kita jatuh terbelenggu di bawah hukum maut dan juga pada kuasa iblis, itu kemudian bukan hanya terjadi pada Adam dan Hawa, tapi semua keturunan juga mengalami hal yang sama. Karena itu menjadi status kita. Karena kita yang seharusnya itu mempunyai hidup yang kekal dengan roh yang ada dalam kita, yang dihembuskan oleh Tuhan dalam diri kita, kita tidak mengalaminya lagi. Kita mewarisi dosa-dosa Adam. Kita mewarisi status Adam yang ada di bawah kebinasan, di bawah hukuman. Buktinya apa? Buktinya karena Adam mati, kita juga mati secara jasmani. Jadi, itulah yang terjadi dan itulah yang Tuhan tahu. Sehingga kemudian Tuhan Yesus datang di dunia dan melakukan pengambil alihan dari hukuman yang seharusnya terjadi pada kita, yang seharusnya kita yang mati dan binasa. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyerahkan dirinya untuk mengambil alih semua hukuman itu sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena di salib itulah terjadi pembalikan arah, terjadi pengambil alihan dari kutuk yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kita yang sudah terkutuk itu, kutuk itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Yang seharusnya tidak di situ, tapi Tuhan Yesus menerima kutuk itu supaya kutuk kita bisa dipindahkan kepada Dia. Ini adalah konsep penebusan. Dan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ada orang-orang di luar kekristenan yang mempertanyakan hal ini. Kok ngapain kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Ngapain untuk membuat suatu pengampunan dosa, menyelamatkan manusia? Harus ada seorang Tuhan yang mati buat manusia. Kan Tuhan tinggal ampuni aja, habis perkara. Tuhan tinggal panggil, "Hei, Pastor Doni, kamu berdosa, A, B, C, D, segala macam. Saya hapuskan, blek, udah, bebas." Apakah bisa seperti itu? "Hei, Pastor Faldo, dosamu A, B, C, D, segala macam. Kamu badannya lebih besar dari badannya Pastor Doni. Mungkin dosanya lebih besar juga, karena kamu makan pasti lebih banyak." Apakah seperti itu? Dan sudah, saya ampuni, bebas. Tidak bisa, saudara. Tuhan selain punya aspek kasih untuk mengampuni manusia, selain Dia punya sifat kasih di dalam dirinya, karakter kasih dalam dirinya yang mau mengampuni manusia, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Hukuman-hukuman yang kita sudah lakukan harus ada, harus ditanggung, harus dilakukan. Penghukuman itu harus jalan. Tetapi kalau penghukuman itu dijalankan kepada kita semua mati di neraka. Kita semua harus dihukum dalam hukuman kebinasaan yang kekal dalam neraka. Karena itu, hukuman atas dosa tetap harus dijatuhkan
supaya sesudah hukuman itu dijatuhkan, maka kemudian kita bisa mendapat pengampunan karena hukuman sudah dijatuhkan. Tetapi kalau hukuman dijatuhkan, kita yang binasa, maka hukuman itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Itu adalah konsep penebusan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Musa dan orang Israel. Kita baca dan supaya itu jelas juga. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Beginilah firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan dia. Dengan dia ini dengan Tuhan Yesus ya, dengan Yesus Kristus. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dosa itu konsepnya seperti hutang, saudara. Ini konsep orang Yahudi seperti itu. Dosa itu memang konsepnya seperti hutang. Kita tadi saya katakan, kita seharusnya di sini kehendak Tuhan, tapi kita hanya di sini, jauh banget. Dan ini, gap ini, perbedaan antara kehendak Tuhan dengan apa yang kita lakukan, itu harus ada yang ngebayar. Tadi saya sudah sampaikan. Makanya dosa itu seperti hutang statusnya. Dan dikatakan bahwa sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya ini oleh Tuhan Yesus dengan membangkukannya pada kayu salib. Dengan dipakukan di atas kayu salib. Yang membuat Tuhan Yesus tetap terpaku di atas kayu salib, itu bukan paku, saudara. Itu bukan paku yang menahan Tuhan Yesus tetap di atas kayu salib. Bukan paku tangan dan kaki. Bukan. Yang membuat Tuhan Yesus tetap terpaku di atas kayu salib, itu karena kasih-Nya kepada kita untuk mengambil alih dan menghapus hukuman atas dosa yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Itulah yang membuat Tuhan Yesus tetap berada di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas salib untuk mengalami maut untuk kita. Dan dikatakan di ayat berikutnya, Ia, maksudnya Tuhan Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di sini yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa berbicara mengenai iblis. Karena iblis, ketika tadi saya katakan iblis kemudian menipu manusia dan kemudian manusia takluk di bawah kuasa iblis, iblis mengambil alih hak otoritas pemerintahan atas bumi yang awalnya diberikan kepada manusia. Makanya dalam ayat lain dalam Alkitab, iblis dibilang sebagai penguasa dunia. Ini dikonfirm loh oleh Alkitab. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang ngarang. Dan itu juga diakui oleh Tuhan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Kenapa dibilang penguasa dunia? Karena iblis mengambil alih hak kerajaan yang seharusnya milik manusia ketika tadi manusia jatuh dalam dosa. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah, yaitu kuasa-kuasa iblis, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kalau kita berbicara mengenai salib, di situ kuasa dosa dipatahkan karena Tuhan Yesus mengambil alih kematian akibat dosa. Begitu juga kuasa iblis dipatahkan karena sesudah dosa diambil alih, iblis sudah tidak punya lagi hak untuk menjamah manusia. Ingat, iblis bisa menjajah atau membelenggu manusia karena manusia punya dosa. Karena iblis adalah pendakwa kita. Di ayat Alkitab yang lain mengatakan seperti itu. Ketika seluruh dakwaan itu sudah hapus, iblis tidak punya lagi kuasa terhadap kita. Ketika iblis datang, Pastor Valdo, kamu tuh berdosa loh, karena kamu dulu terlibat hal-hal segala macam. Tuhan Yesus bilang, sorry ya, gue udah ambil alih semua hukumannya. Pastor Valdo sudah dinyatakan tidak bersalah, tidak berdosa. Yes! Dan iblis tidak punya hak atas Pastor Valdo. Dan itu terjadi pada semua kita. Pada seluruh jemaat home ministry, di mana saja berada.
pada Pak Mul, pada Bu Yuli, pada anak-anak yang ada menjadi anak-anak kita di keluarga kita masing-masing. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima kuasa kemenangan dari Tuhan Yesus, dan iblis sudah tidak punya hak atas kita. Dosa sudah dipakukan di atas kayu salib, dosa-dosa kita, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya mati, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, maut yang tadinya menjadi sesuatu yang membelenggu kehidupan kita, dipatahkan kuasanya, dikalahkan oleh Tuhan Yesus, oleh kebangkitan Tuhan Yesus, oleh kuasa ilah yang ada dalam dirinya. Amin. Sehingga 3 kuasa yang tadi saya sebutkan di atas, yang membelenggu kita, yang membuat kita binasa, yang membuat kita ada di bawah penghukuman, yang mendakwa kita, semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Kuasa dosa dan kuasa maut, kuasa dosa dan kuasa iblis dipatahkan di atas kayu salib, dan kuasa maut dipatahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Luar biasa. Kalau kita mengerti betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan kepada kita, waduh saudara, itu hal yang tidak terkatakan. Dari dalam hidup kita hanya ungkapan syukur demi ungkapan syukur. Bukan itu saja. Kemudian Tuhan juga mengutus rohnya di dalam diri kita. Karena itu merupakan pemulihan dari status kita sebelumnya. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan roh untuk tinggal dalam diri kita. Roh itulah yang menjadi sumber kehidupan kekal bagi kita. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan juga seperti itu. Dan Tuhan kemudian memulihkan hal itu dalam diri kita, mengerahkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita bukan hanya sudah diselamatkan, tapi kita mempunyai meterai yang menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, dan kita juga punya jaminan. Itulah fungsi Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita betul-betul sudah merdeka. Amin. Saya katakan, kita betul-betul sudah merdeka. Katakan pada sebelah kanannya, kamu sudah merdeka. Balik lagi yang satunya ke sebelah kiri, kamu juga sudah merdeka loh. Amin. Karena itu hiduplah dalam kemerdekaan kita. Hidup dalam kemerdekaan kita itu berarti hidup juga dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Hidup dalam jalan kemenangan. Kita tuh bukan lagi orang-orang yang kemudian nanti berbuat salah. Itu kemudian, oh saya neraka deh. Bukan saudara. Walaupun kita masih bisa berdosa, tetapi kita kembali lagi melihat pada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, maka kita terbebas dari semua hal itu. Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk dosa-dosa yang kita pernah lakukan, tapi Tuhan Yesus juga mati untuk seluruh dosa kita, bahkan seluruh dosa isi dunia. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Karena itu, saya akan tutup firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita akan baca dari Roma 8 ayat 31 sampai 37, dan kita boleh menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita itu dengan ungkapan syukur dan hidup sesuai dengan status yang sudah Tuhan berikan pada kita. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kalau saat ini kita mempunyai, atau saudara mempunyai pergumulan, kita butuh ini, kita perlu ini, kita bisa katakan, jika Bapa tidak menyayangkan Tuhan Yesus, tetapi menyerahkannya untuk kita, bahkan disalib menggantikan dosa-dosa kita, masakan Tuhan tidak memberikan segala sesuatu kepada kita di dalam Tuhan Yesus? Amin. Saya lanjutkan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Karena kita awalnya digugat oleh iblis, didakwa oleh iblis. Tetapi
Siapa yang berani mendakwa kita lagi? Tidak ada yang akan bisa menghukum kita lagi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa yang malah menjadi pembela bagi kita. Sekarang kita bukan hanya sudah bebas dari hukum dosa dan hukum maut, tapi kita mempunyai pembela bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang telah menang. Yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Marilah kita hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Dan kita hidup sebagai pemenang, bahkan kita hidup lebih dari pemenang. Sampai kita bertemu dalam kemuliaan dengan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemerdekaan dan kemenangan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk kemenangan dan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa semuanya itu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Engkau sudah memilih kami. Kami yang sebenarnya tidak layak, tetapi sudah Engkau layakan. Engkau panggil, Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Engkau merdekakan kami dari hukum dosa, dari hukum maut, dan dari juga kuasa iblis, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi milik kepunyaan-Mu, bahkan lebih lagi daripada itu, Engkau berjanji untuk memberikan kami kemuliaan nanti bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih untuk semua hal itu. Biarlah hamba sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang terus berbicara, memberikan kebenaran ini kepada setiap orang yang mendengarnya, supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus boleh hidup dalam kemenangan dan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan katakan bersama, amin. Sobat Home Ministry, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan mari kita dengarkan ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, kalau saudara percaya, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita mengaku bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus,
maka saya memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan darah Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, demi nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita katakan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung ibadah hari ini dan mewakili Bapak Gembala, Bapak Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih buat semua jemaat baik yang ada di Jakarta, yang ada di Manado, yang ada di Jawa Barat, di Purwakarta, di Bandung, dan Soreang, dan di beberapa tempat lainnya. Terima kasih buat partisipasi saudara, terima kasih buat kesetiaan saudara, terima kasih buat semua yang telah saudara lakukan dalam memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, dan karirmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati oleh Tuhan, dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.